Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Ini hanya spoiler ya guys ya, jadi tidak akan sama persis dengan alur cerita di filmnya. Saat ini kita akan membahas seputar Renegade Immortal, jadi saksikan terus ya guys ya. Matanya kini berubah dari merah pedih menjadi merah pekat. Seakan ia mulai melihat dua target sekaligus. Dia menandaimu. Kultivator itu berkata tanpa menoleh. Jika makhluk itu menandai seseorang, maka dunia luar akan mengirimkan lebih banyak. Wang Lin tetap memandang makhluk itu. Kenapa ia menandaimu juga? Kultivator itu tertawa kecil, tawa getir yang mengandung cerita panjang. Karena aku menyentuh hukum yang seharusnya tidak kusentuh. Ia menunjuk dadanya yang penuh retakan dao. Aku pernah mencoba membuka jalur dao dunia luar, dan gagal. Wang Lin terdiam. Jadi ia bukan kultivator biasa. Ia pendahulu yang mencoba menembus sesuatu yang Wang Lin juga dekati. Angin hitam tiba-tiba turun, menyapu padang rumput mati. Makhluk itu mulai menyerap energi alam secara masif. Tanah retak. Udara meredup. Wang Lin menatapnya dalam-dalam. Jika makhluk itu selesai menyerap, kau tahu apa yang terjadi? Kultivator itu bertanya. Wang Lin mengangguk. Ia memanggil yang lainnya. Benar. Sang kultivator mengangkat jemari yang bergetar dan menunjuk ke langit merah. Gerbang itu bukan gerbang kedatangan. Itu pintu persiapan. Jika makhluk ini mencapai gerbang itu dalam kondisi penuh, yang turun bukan lagi pemburu. Ia menatap Wang Lin dengan mata terbuka lebar. Tapi tetua mereka, kata tetua, membuat suhu udara seolah turun beberapa derajat. Makhluk itu tiba-tiba meraung. Raungan panjang dan dalam seperti gong besar yang menghantam jiwa. Tanah bergetar, langit ikut bergemuruh, dan makhluk itu melompat menuju Wang Lin. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam bergerigi. Wang Lin langsung memanggil domain petirnya. Cahaya biru keperakan meledak dari tubuhnya, membentuk dinding petir. ZRAAK. Makhluk itu menghantam domain itu, namun tidak terlempar seperti sebelumnya. Kini ia menancap di dinding petir, merayap seperti laba-laba. Kultivator tanpa nama itu berseru. Dia telah menyerap cukup kehidupan untuk melawan domain dao biasa. Ini bukan domain biasa, jawab Wang Lin datar. Ia menurunkan tangan, dan domain petir itu berubah bentuk. Tidak lagi berupa dinding, namun pusaran. Pusaran petir PENDERA. Makhluk itu terseret masuk ke dalam. Tubuhnya terkoyak sedikit demi sedikit oleh aliran dao petir Wang Lin. Namun, makhluk itu berteriak, dan tubuhnya berubah menjadi kumpulan bayangan berlapis-lapis, berputar menjauhi pusaran itu. Ia lolos. Kultivator itu mengumpat pelan. Makhluk itu mengembangkan adaptasi baru. Wang Lin menatapnya. Seberapa banyak pengalamanmu melawan mereka? Kultivator itu menghela napas panjang. Cukup banyak untuk tahu bahwa ia menunjuk gerbang merah yang hampir sempurna. Kita harus menghancurkan gerbang itu sekarang. Gerbang itu kini bergetar seperti napas raksasa. Cahaya merah membentuk pola, seperti simbol-simbol kuno yang tidak ada dalam dunia manusia. Suara rendah bergaung dari dalam gerbang, seperti bisikan raksasa. Makhluk pemburu dao menaikkan kepalanya, seakan sedang menyembah. Kultivator itu menggenggam tangannya dan berkata cepat, aku tidak bisa menghancurkannya sendiri. Tubuhku sudah terlalu rusak. Tapi kau... Ia memandang Wang Lin dari ujung rambut hingga kaki. Kau membawa 3 jenis dao sekaligus. Itu satu-satunya cara untuk meretakkan gerbang mereka. Wang Lin menatap gerbang itu dalam-dalam. 3 jenis dao. Dao petir, dao kehampaan, dan dao baru yang masih ia bentuk. Ia maju 1 langkah. Makhluk pemburu dao langsung meraung, berusaha menghalangi. Namun kultivator tanpa nama itu menyerang makhluk itu dengan sisa kekuatannya, membuat jalur kosong bagi Wang Lin. Sekarang, teriaknya. Wang Lin melompat, tubuhnya berubah menjadi cahaya petir, menuju gerbang yang perlahan membuka. Wang Lin semakin dekat pada gerbang merah.
Aura panas dan dingin bercampur menamparkan tubuhnya seperti badai dua dunia yang bertabrakan. Simbol-simbol kuno pada pintu itu bergerak, berubah bentuk seolah sedang menilai Wang Lin. 3 dao, manusia ini membawa 3 dao. Suara asing bergaung di kepalanya. Wang Lin tidak peduli. Ia mengangkat tangan, membentuk gelombang petir murni yang berputar di lengan seperti ular biru keperakan. Satu hentakan, BRAAK. Petir itu menghantam permukaan gerbang. Dan untuk pertama kalinya, gerbang itu berguncang. Tapi hanya petir tidak cukup. Wang Lin menutup mata, memanggil dao kedua, dao kehampaan. Telinganya mendengar suara dunia yang menghilang. Suara angin lenyap, suara perang di bawah hilang. Ia berada dalam sunyi absolut. Dao kehampaan melilit petir, membentuk pola rumit, membuat kekuatan petirnya seperti dihancurkan, namun justru meningkat. Dan kemudian, ia memanggil dao ketiganya. Dao tak bernama itu, dao yang baru tumbuh dari kutukan, dari pertempuran, dari tekadnya yang tak mau tunduk. Aura hitam merah muncul, bergerak seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk pasti. 3 dao itu beresonansi. Gerbang itu langsung bereaksi. Cahaya merah memasang pertahanan. Dia ingin menghancurkan pintu. Bunuh dia. Suara dari dalam gerbang menggelegar. Makhluk itu meraung liar. Tapi Wang Lin tak gentar. Ia menghentakkan ketiga dao itu menjadi satu. Ketika ketiga dao itu menyatu, cahaya gila muncul di langit. Petir biru, kehampaan abu-abu, dan kutukan merah hitam berputar seperti pusaran matahari mini. Wang Lin mendorongnya dengan 2 tangan. DUMMMM. Sebuah gelombang menghantam dunia. Padang rumput runtuh. Awan merah robek. Gerbang itu. RETAAKK. Sebuah retakan kecil muncul di sudut kiri atas. Tapi suara dari dalam gerbang berubah menjadi marah. Makhluk dunia bawah, kau berani merusak pintu kami. Suara yang lain menyusul. Panggil penjaga, buka celah pembalik. Wang Lin tidak mengerti maksudnya. Tapi kultivator di bawah mengerti. Ia berteriak dari jauh. Wang Lin, keluar dari sana. Itu panggilan tetua. Gerbang merah berdenyut. Lalu, sebuah tangan muncul dari celah retak. Bukan tangan manusia. Tangan itu besar, berwarna merah darah, memiliki 6 jari, dan seluruh permukaannya dipenuhi tulisan hukum yang bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Setiap gerakan jarinya membuat ruang bergetar. Tangan itu menggapai Wang Lin seperti seseorang menangkap seekor serangga kecil. Wang Lin langsung mundur dengan petir, namun tangan itu mengikuti. Suara kultivator tanpa nama memekik. Itu tetua tingkat pertama mereka. Tubuhnya bisa muncul sebagian meski pintu belum terbuka. Makhluk pemburu dao bahkan berhenti menyerang dan berlutut pada tangan itu. Tekanan dari tangan tersebut membuat Wang Lin sesak napas. Manusia kecil, terdengar suara berat dan dalam dari balik gerbang. Berikan dao ketigamu, hanya itu alasan kami turun. Wang Lin mencibir. Ambil sendiri. Ia melesat maju. Tangan 6 jari itu menghantam udara, dan ruang benar-benar pecah seperti kaca. Wang Lin merasakan tubuhnya tertarik dalam pusaran gravitasi yang tak bisa dijelaskan. Aura tangan itu begitu berat, seperti membawa hukum dunia lain. Namun ia tidak menghindar. Ia menatap tangan raksasa itu dan membentuk tanda dengan 1 tangan. Tanda petir, tanda kehampaan, tanda kutukan. Ketiga tanda bersatu di depan dadanya. Jika kalian ingin daoku, ia mengepalkan tinju, maka kalian hancur dulu. BOOM. Tinju itu menyerang tangan 6 jari. Seluruh langit berubah.
Petir meledak ke segala arah. Gerbang merah mundur 3 inci. Tangan itu bergetar keras, hampir kehilangan bentuk. Untuk pertama kalinya, tetua dunia luar itu bersuara terkejut. Kau bukan kultivator biasa. Wang Lin tersenyum tipis. Napasnya berat. Aku Wang Lin. Titik merah itu membesar, merembes, lalu menyebar memenuhi seluruh langit. Warna merah itu bukan sekadar warna, tetapi darah. Langit tampak meneteskan cairan merah tua yang jatuh seperti hujan berat, namun tidak menyentuh tanah. Tanah di bawah Wang Lin retak-retak, menghitam seperti telah terbakar. Setiap celah tanah memancarkan energi panas. Di dunia ini, tidak ada angin, tidak ada suara makhluk. Hanya hujan darah dan tanah yang seperti neraka. Wang Lin menatap sekeliling. Ujian keempat, apa yang ingin diuji? Seolah menjawab pertanyaan itu, suara berat keluar dari langit. Ini adalah ujian pembantaian. Tahan atau mati. Langit bergetar, tanah bergetar, udara bergetar. Lalu, muncul makhluk pertama. Dari kabut darah, sesosok siluet tumbuh. Tidak punya wajah, tidak punya suara, hanya wujud hitam memanjang membawa tombak merah menyala. Makhluk itu meloncat dengan kecepatan memecah udara. Satu tombak menusuk tepat ke jantung Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Saat tombak hampir menancap, ia mengangkat 2 jarinya dan menjepit ujung tombak itu. Dentuman keras mengguncang bumi. Makhluk itu menyeringai tanpa wajah, lalu tubuhnya meledak menjadi puluhan bayangan yang menyerbu sekaligus. Wang Lin mengangkat tangan. Teknik domain pemusnah jiwa. Gelombang spiritual suram menyapu seluruh area dalam satu putaran. Semua bayangan itu berhenti, bergetar, lalu pecah menjadi debu hitam yang menghilang ke udara. Namun tanah kembali bergetar. Satu bayangan musnah, datang 100 lagi. 100 musnah, datang 1000 lagi. Seakan dunia ini dipenuhi dengan makhluk pembantai tak berujung. Wang Lin mulai bergerak. Setiap lengannya mengayun memotong 5 makhluk. Setiap hentakan kakinya meretakkan puluhan makhluk menjadi abu. Setiap kali ia melepaskan kekuatan jiwanya, gelombang hitam menyapu seperti angin topan. Namun jumlah mereka tidak berkurang. Seakan langit darah ini memproduksi makhluk tanpa batas. Kekuatan ujiannya jelas, kegigihan dalam pembantaian. Tidak hanya kekuatan, bukan sekadar daya tahan, tapi kemampuan untuk tetap sadar dan tidak tersesat dalam darah. Karena setiap kali makhluk itu mati, darah yang menguap dari tubuh mereka mengalir dalam udara, menyusun bisikan kecil. Bunuh, bunuh, bunuh. Bisikan itu merayap ke jiwa Wang Lin. Namun Wang Lin justru tertawa kecil. Jika ini ujian kehilangan kendali, maka kalian memilih orang yang salah. Wang Lin telah melihat jutaan kematian sepanjang hidupnya. Pembantaian bukan hal baru baginya. Ketika jumlah makhluk mencapai lautan hitam yang menutupi horizon, langit yang berdarah itu mulai berkedut, lalu meneteskan gumpalan darah yang membentuk sesosok raksasa. Raksasa itu memiliki 2 tanduk, tubuh setinggi gunung, membawa kapak merah membara. Suara gemuruh dari mulutnya membuat tanah terbelah. Kenapa KAUMU masih hidup? Ia mengayunkan kapak. Ayunan itu membelah seluruh dunia menjadi 2. Wang Lin berdiri diam. Ketika kapak hampir menyentuhnya, ia mengangkat tangan. Mata dewa kuno di dahinya terbuka. Cahaya emas membanjiri dunia. Gelombang kekuatan kuno meledak, menghancurkan ribuan makhluk kecil dan menahan ayunan kapak raksasa itu. Raksasa itu meraung. Namun cahaya emas semakin kuat, sampai kapak itu pecah seperti kaca. Raksasa itu terbelalak tanpa mata. Tubuhnya meledak menjadi kabut. Dan, dunia berhenti bergerak. Hujan darah berhenti. Tanah berhenti bergetar. Semua makhluk menghilang.
langit kembali gelap, lalu berubah menjadi biru jernih. Dunia ini bersih seketika, seakan pembantaian ribuan tahun tidak pernah terjadi. Wang Lin berdiri di bawah langit baru itu. Suara dari ketinggian berbicara lagi. Kau lulus ujian pembantaian. Hukum keempat, melewati darah. Di depan Wang Lin, sebuah tangga cahaya turun perlahan, seperti jembatan menuju dunia berikutnya. Suara itu menambahkan, hukum kelima adalah ujian yang hanya sedikit kultivator dunia mampu melalui. Wang Lin menarik napas. Tanpa menunda, ia menaiki tangga itu. Setiap langkah membawa perasaan berat, tapi juga ketenangan. Dalam hatinya, ia berkata, apapun ujian berikutnya, aku akan melaluinya. Dan dunia kembali berubah. Wang Lin berdiri di tanah datar berwarna putih. Seakan ia berada di dalam kertas kosong yang tak memiliki ujung. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada garis horizon. Hanya putih. Angin tidak berhembus. Udara bahkan terasa tidak bergerak. Wang Lin mempersempit matanya. Ini bukan dunia biasa. Suara yang biasanya muncul di awal ujian sebelumnya, kini tidak terdengar. Tidak ada pengumuman, tidak ada ancaman, tidak ada petunjuk. Hanya keheningan memanjang. Kemudian, tanpa peringatan, suara langkah muncul. Bukan gema, bukan bisikan. Langkah itu identik dengan langkah Wang Lin sendiri. Dari kejauhan, sesosok bayangan perlahan muncul. Bukan makhluk kabur, bukan monster, bukan raksasa atau siluet gelap. Itu adalah Wang Lin. Wang Lin berdiri mematung. Bayangan itu berjalan mendekat dengan kecepatan tenang. Langkahnya sama. Napasnya sama, aura spiritualnya sama persis. Ketika jaraknya tinggal 5 langkah, bayangan itu berhenti, lalu berbicara dengan suara yang benar-benar identik. Ini adalah ujian kelima, menghadapi dirimu sendiri. Bayangan Wang Lin tersenyum tipis. Aku adalah kau. Wang Lin tidak menjawab. Biasanya ujian mengukur kekuatan fisik, tekad, darah, jiwa, atau kehendak. Tapi kali ini, ujian yang paling sulit, introspeksi. Bayangan itu melanjutkan. Aku adalah keputusan-keputusanmu. Aku adalah dosa-dosamu. Aku adalah kesalahanmu. Dan aku adalah kekuatan yang kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Tubuh bayangan itu berubah menjadi semi-transparan, lalu kembali padat, menunjukkan fleksibilitas yang tidak biasa. Jika kau ingin maju, kalahkan aku. Tanpa aba-aba, bayangan itu menghilang. Wang Lin mengaktifkan kesadaran ilahinya, tapi terlambat. Bayangan itu sudah ada di belakangnya dengan kecepatan yang identik dengan dirinya. Satu serangan telapak. Energi guncang mengalir. Wang Lin mengangkat lengan untuk memblok. Tubuhnya terdorong mundur 10 langkah. Ketika ia menghentikan langkahnya, ia menatap bayangan itu dengan serius. Kecepatan sama, kekuatan sama, reaksi sama. Bayangan itu tertawa lembut. Bagaimana rasanya bertarung melawan dirimu sendiri? Pertempuran pun dimulai. Wang Lin mengayunkan tangan, membentuk segel mantra. Bayangan itu melakukan hal yang sama, di saat yang sama, dengan posisi jari yang sama. Keduanya melepaskan teknik, 1000 distorsi ruang. 2 gelombang distorsi bertabrakan di udara dan meniadakan satu sama lain, menghasilkan dentuman yang membuat dunia putih itu bergetar. Wang Lin bergerak ke samping, menghilang dalam ilusi kecepatan tinggi. Bayangan itu tidak tertinggal, justru bergerak sedikit lebih dulu, seakan membaca pikiran Wang Lin. Dalam bentrokan berikutnya, pukulan bertemu pukulan, gelombang bertemu gelombang, teknik bertemu teknik. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena keduanya adalah orang yang sama.
Pada benturan ke-37, bayangan itu mulai berbicara sementara bertarung. Kau membunuh tanpa ragu. Serangan siku diarahkan ke leher Wang Lin. Kau mengorbankan apapun untuk tujuanmu. Wang Lin menangkis dan membalas dengan tendangan. Kau menolak takdir, tapi tetap mengejarnya. Wang Lin menangkis, memutar, dan menghilang. Bayangan itu muncul tepat di hadapannya. Namun kau masih takut pada satu hal. Wang Lin menegang. Bayangan itu menatapnya lurus. Takut menjadi monster. Serangan keras menghantam dada Wang Lin, melemparkannya jauh. Wang Lin berdiri dengan napas berat. Ia memejamkan mata sebentar. Kemudian ia berkata pelan, "Jika aku bertarung sebagai diriku saat ini, aku tidak akan pernah menang." Matanya terbuka, tatapannya tajam. Karena aku belum sepenuhnya menerima siapa aku sebenarnya. Bayangan itu tersenyum puas. Lalu Wang Lin mengambil langkah maju. Namun langkah itu berbeda. Ia melepaskan semua keraguan. Semua rasa takut menjadi terlalu kuat. Semua kenangan pahit yang biasa ia tekan di sudut jiwanya. Ia menerima semuanya. Aura tubuhnya berubah. Bukan lebih kuat, tetapi lebih jernih. Bayangan itu berhenti menyerang. Dan di saat itu, tubuh bayangan perlahan retak. Krek, krek, retakan menyebar seperti kaca yang pecah. Bayangan itu melihat Wang Lin untuk terakhir kalinya dan berkata, "Kau akhirnya menerima dirimu sendiri. Itulah kemenanganmu." Dengan satu hembusan angin lembut yang tidak pernah ada sebelumnya, bayangan itu pecah menjadi cahaya putih. Cahaya itu melayang ke arah Wang Lin dan menyatu ke dalam tubuhnya. Suara agung menggema dari ketinggian. Ujian kelima, kesadaran diri. Kau lulus. Tanah putih berguncang lembut. Dari bawah kaki Wang Lin, sebuah lingkaran cahaya muncul, membentuk pola aneh yang perlahan memanjang menjadi pintu gerbang. Pintu itu terbuka. Angin dingin dari dunia ujian berikutnya keluar tanpa belas kasihan. Wang Lin menatap ke depan dengan mata yang telah berubah, lebih tenang, lebih dalam, lebih kuat. "Baik," katanya lirih. "Tunjukkan ujian ke-6." Ia melangkah ke dalam. Begitu Wang Lin melangkah melewati pintu bercahaya yang baru terbentuk setelah ujian kelima, sensasi panas dan dingin menghantam tubuhnya bersamaan. Cahaya memudar. Langkahnya berhenti di tanah yang retak seperti kulit bumi yang terbakar. Langit di atasnya berwarna merah darah, berputar pelan seperti pusaran badai yang tak pernah berhenti. Aroma belerang memenuhi udara. Suara raungan samar-samar menggema di kejauhan, seperti bisikan makhluk yang telah lama mati. "Tempat macam apa ini?" Wang Lin bergumam pelan. Namun sebelum ia bergerak, suara agung dari langit bergema untuk pertama kalinya sejak pertemuan sebelumnya. Ujian ke-6, Lembah Para Arwah. Di sini, kekuatan bukanlah yang terpenting. Yang diuji adalah belenggu jiwamu terhadap masa lalu. Suara itu menghilang seolah tak pernah ada. Tanah tiba-tiba bergetar. Dari retakan-retakan gelap, sinar hijau pucat seperti fosfor mengalir, mengumpulkan diri di udara, membentuk sosok-sosok kabur. Pertama hanya bayangan, kemudian menjadi wujud yang lebih jelas. Dan ketika Wang Lin melihat wajah-wajah itu, ia membeku. Sosok pertama yang muncul adalah seorang pemuda dari Suzaku. Tubuhnya dipenuhi luka, wajahnya dipenuhi darah. Zhou Yi, teman yang pernah ia selamatkan, tapi kemudian mati dalam konflik yang tak terhindarkan. Sosok kedua, perempuan muda bermata lembut, membawa sabit kecil. Dunia terasa berhenti ketika Wang Lin melihatnya. Li Muan. Roh itu tidak berekspresi, hanya menatap Wang Lin dengan mata kosong, tidak berjiwa namun tetap mengandung fragmen kenangan. Sosok ketiga, lelaki renta berambut putih,
Tubuhnya ramping namun aura kebijaksanaan mengalir darinya. Guru Wang Lin, Taoist Su. Dan kemudian, banyak lagi. Puluhan, lalu ratusan. Semua adalah orang yang entah pernah ia lindungi, ia gagal selamatkan, atau ia bunuh sendiri. Mereka berdiri dalam semi lingkaran, menghadap Wang Lin. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya tatapan tak berjiwa. Wang Lin menarik napas panjang, tangannya mengepal. Arwah mereka, atau hanya bayangan ilusi? Namun begitu ia hendak mendekat, semua arwah bergerak bersamaan. Mereka mengangkat tangan, dan langit yang merah darah berubah hitam. Dari langit, turun tetesan hitam, bukan air, tapi kutukan jiwa. Setiap tetes membawa berat emosional, rasa sakit, keputusasaan, dan dendam dari mereka yang pernah mati di dunia. Tetapan arwah-arwah itu terpaku pada Wang Lin, seakan menuduh, "Mengapa kau tidak menyelamatkan kami? Mengapa kau membunuh kami? Mengapa kau tetap hidup sementara kami mati?" Wang Lin mengangkat tangan, membentuk perisai energi. Tetesan kutukan jatuh, menghantamnya seperti batu cair. Boom, energinya retak. Boom, perisainya runtuh. Kutukan-kutukan itu menghantam tubuhnya langsung, namun bukan fisik yang terluka. Jiwanya yang bergetar. Suara Zoe terdengar, samar. "Temanku, mengapa kau membiarkan aku mati?" Wang Lin menutup mata. Napasnya terengah namun ia tetap berdiri. Kemudian suara Limuan yang paling menusuk masuk. "Jika waktu bisa kembali, apakah kau akan memilihku lagi?" Tubuh Wang Lin bergetar. Matanya terbuka perlahan, penuh gejolak. Tapi ia tidak menjawab. Karena pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang mudah. Dan ujian ini, bukan tentang menjawab, tapi tentang bertahan. Ratusan arwah bergerak maju, mendekat. Wajah mereka berubah menjadi ekspresi murka, kecewa, terluka, dan putus asa. Suara di langit kembali bergema. "Agar kau bisa maju, kau harus melepaskan belenggu masa lalu. Tidak menghapus, tidak melupakan, tetapi menerima." Arwah-arwah itu menyerang sekaligus, tanpa teknik, tanpa mantra, hanya sebagai masa jiwa negatif dan memori traumatis. Wang Lin menutup mata sesaat dan berkata, sangat pelan, "Aku tidak menyesal melangkah sejauh ini." Ia membuka mata. Api tekad membakar di dalamnya. "Tapi aku menyesal tidak cukup kuat untuk menyelamatkan kalian." Ia mengangkat tangan. Aura domain pemecah kekosongan meledak keluar dari tubuhnya. Tanah runtuh. Langit terbelah oleh cahaya putih keperakan. Arwah-arwah itu berhenti seketika. Wang Lin melanjutkan, "Jika aku ingin maju, aku harus membawa semua kenangan kalian. Bukan sebagai rantai yang menghambatku, tapi sebagai kekuatan yang mendorongku." Ketika kata terakhir keluar, cahaya putih meledak. Arwah-arwah itu mulai larut, bukan hancur, tetapi berubah menjadi cahaya lembut, seperti jiwa yang akhirnya mendapatkan kedamaian. Limuan tersenyum tipis sebelum menghilang. Zoe menundukkan kepala. Guru Su mengangguk pelan, bangga. Satu persatu mereka lenyap. Dan dunia merah itu retak seperti kaca. Dalam kehampaan yang tersisa, suara agung kembali terdengar. Ujian ke-6, Lembah Para Arwah. Hasil, lulus. Cahaya keemasan turun dari langit, mengelilingi Wang Lin dan memperbaiki retakan di jiwanya yang terbentuk selama ujian. Gerbang baru terbuka, kali ini bertuliskan, ujian ke-7, pintu KEHAMPARAN. Wang Lin menatap pintu itu. Napasnya pelan, namun mantap. "Aku sudah siap." Ia melangkah masuk. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.